Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa bertemu atau bisa melaksanakan pembelajaran kali ini ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Maulida Nana Andani yang akan membimbing kalian pada pembelajaran matematika. Untuk yang pertama kali kita akan membahas tentang bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Untuk pertemuan kali ini mungkin kita hanya akan membahas bentuk pangkat saja karena saya pikir waktunya sangat singkat sekali ya, hanya 30 menit. Nanti akan ada tugas untuk kalian, silakan dikerjakan dan dikirim secara japri kepada saya. Bentuk pangkat bulat. Apakah itu bentuk pangkat bulat? Pangkat bulat itu adalah jika ada A bilangan real dan N bilangan positif, dituliskan A pangkat N, maka definisinya adalah ada A sebanyak N kali, seperti yang ada di dalam kotak warna biru. A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N kali gitu ya. Jadi misalkan ada 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Misalkan ada 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5 gitu ya. Bilangan pangkat ya, sifat umumnya jika ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka hasilnya pangkatnya ditambahkan, jadinya A pangkat M ditambah N. Jadi misalkan ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5, maka hasilnya adalah 2 pangkat 5 ditambah 3, jadinya 2 pangkat 8. Terus ada juga A pangkat M dibagi A pangkat N, maka pangkatnya jadi dikurang. A pangkat M dikurangi N. Jadi misalkan contohnya ada 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 1, maka hasilnya 3, 2 pangkat 2 dikurangi 1, hasilnya 3 pangkat 1. Selain itu ada juga sifat-sifat bilangan berpangkat ya, itu ada di nomor 1 itu A kali B pangkat M, maka hasilnya adalah A pangkat M kali B pangkat M. Misalkan ada 2 kali 5 pangkat 2, maka hasilnya 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 gitu ya. Terus ada A per B pangkat M, maka hasilnya A pangkat M dibagi B pangkat M. Jadi misalkan ada 2 per 5 atau 2 per 3 pangkat 3, maka 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Terus sifat yang ketiga itu adalah A pangkat M dipangkatkan lagi N. Nah, jadi pangkatnya dikalikan. Misalkan di situ ada 2 kali 5, 2 pangkat 5 dalam kurung dipangkatkan 2. Berarti 2 pangkat 5 dikali 2. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh, tentukan nilai dari bentuk pangkat berikut. Nah, di situ kan 24x pangkat 3 y kuadrat per 5x kuadrat dibagi 8x kuadrat y pangkat 3 dibagi 15z pangkat 4. Nah, bentuk bagi itu bisa dirubah menjadi bentuk kali ya. Nah, di situ tapi ada penjabaran. Dari 24 itu kita jabarkan menjadi 8 dikali 3. Nah, itu supaya itu nanti mencoretnya itu lebih mudah gitu ya. Terus untuk 15-nya, 15z pangkat 4 itu dirubah menjadi 3 kali 5z pangkat 4. Dan 5z kuadrat ditulis seperti biasa, dan 8 kali x kuadrat dikali y pangkat 3. Nah, kemudian 8 sama 8 dicoret sehingga menghasilkan 3 kali 3x, x saja kali z kuadrat. Nah, kenapa kok tinggal x? Di situ ada sifat yang menunjukkan bahwa x pangkat 3, karena itu x kuadratnya itu di bawah dipindah ke atas menjadi x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 nya itu, jadi tinggal x saja. Dan z pangkat 4 juga begitu, z pangkat 4 dikurangi dikali dipindah ke atas ya, z kuadratnya menjadi z pangkat 4 dikurangi 2 sehingga tinggal z kuadrat saja. Nah, sehingga hasilnya 8 3 kali 3 9 x z kuadrat dibagi per y gitu ya. Nah, kemudian ada juga sifat ya,
dari bilangan bulat berpangkat itu adalah pangkat 0 dan pangkat bulat negatif. Jika semua bilangan dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. A pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat 0 hasilnya 1. 3 pangkat 0 hasilnya 1, dan seterusnya. Dan untuk bilangan bulat negatif itu sebenarnya adalah bilangan pecahan ya. Jadi jika ada A pangkat negatif N, itu sebenarnya adalah 1 dibagi A pangkat N, atau A pangkat N sama dengan 1 dibagi A pangkat negatif N. Ini adalah contoh dari bilangan berpangkat negatif ya yang sudah saya terangkan tadi. Sedangkan bentuk-bentuk pangkat berikut: 2 pangkat B pangkat 3, C min 2 pangkat negatif 2, B C pangkat 3 min. Nah, ini yang sering keluar di ujian nasional ya, jadi harus benar-benar bisa ya. Jadi duanya itu kita, karena di situ ada pangkat negatif 2 ya, di atasnya itu harus dipangkatkan juga negatif 2. Begitu juga dengan B pangkat 3 itu harus dikalikan negatif 2 dulu. C pangkat negatif 2 juga dikalikan negatif 2, yang bawah juga seperti itu, sehingga ketemu B pangkat 2 pangkat negatif 2, B pangkat negatif 6, C pangkat 4 dibagi B C pangkat 3 pangkatkan 3. Nah, itu semuanya ini adalah aplikasi dari yang tadi. Nah, nanti hasil akhirnya sama dengan berapa itu? 1 dibagi 4B pangkat 9 dan C pangkat 5. Itu saja ya. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.